Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita pahami bersama bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah maksud hidup kita. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Tujuan kita dianugerahkan berbagai macam kenikmatan. Dicurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kebaikan yang kita dapatkan datangnya dari Allah. Semata-mata untuk kita beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kita tidak bisa merealisasikan ibadah kecuali dengan 3 hal yang terkandung di dalam ayat yang setiap hari kita baca dalam solat kita. Yang pertama di dalam iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Maka terkandung dalam ayat ini adalah keharusan kita mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dengan keyakinan hanya Dia yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Dia tidak benar. Dan tidak boleh ada satupun ibadah yang kita persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah, karena kami meyakini hanya Engkau yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Engkau tidak berhak. Dan tidak sedikit pun ibadah kami dipersembahkan kepada selain Engkau. Di ayat yang lainnya Allah menegaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dialah Allah sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah atau mereka tuhankan selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Ini suatu penegasan dari Allah yang harus menjadi keyakinan seorang muslim. Dia yakin hanya Allah yang berhak disembah, kemudian dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Kalau ada seorang yang mengaku muslim, lalu dia meyakini
boleh-boleh saja menyembah kepada selain Allah. Maka itu yang disebut dengan dosa syirik. Itu keyakinan yang syirik. Ataupun dia mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah. Apakah solatnya atau sembelihannya, dia menyembelih untuk sesajen misalkan, untuk mengagungkan selain Allah. Padahal Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka sebagaimana solat menyembelih itu juga ibadah, tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Begitu pula doanya, doa itu ibadah, tidak boleh kita panjatkan kecuali hanya kepada Allah. Begitu pula ibadah-ibadah hati seperti tawakal, hati yang bergantung hanya kepada Allah. Maka tatkala hati seorang hamba dia gantungkan kepada selain Allah, hakikatnya dia telah menyembah selain Allah itu. Maka ini semua termasuk dosa syirik. Kalau seseorang berbuat dosa syirik, jamaah sekalian, nggak ada gunanya dia sholat, percuma dia puasa, zakat, haji. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Oleh karena itu, ibadah harus dimurnikan hanya untuk Allah semata. Inilah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Yang kedua jemaah sekalian, agar kita bisa merealisasikan ibadah, yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jemaah sekalian, kelihatannya ayat ini adalah sebuah pernyataan, tapi ulama ahli tafsir menjelaskan hakikatnya ayat ini adalah doa. Saat kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in, itu bermakna ya Allah tolonglah kami untuk beribadah kepadamu. Itu artinya jemaah sekalian, bukan sekedar menyatakan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, tapi ayat ini mengandung permintaan, ya Allah tolonglah kami dalam beribadah kepadamu. Maka jemaah sekalian, kita butuh pertolongan Allah untuk bisa beribadah kepadanya, untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak akan sanggup untuk melakukan ibadah. Lihatlah jemaah sekalian, setiap pagi di masjid dekat rumah kita, betapa banyak orang yang kuat di pagi hari menempuh perjalanan jauh, menembus macet untuk pergi bekerja, tapi dia tidak sanggup berjalan ke masjid yang dekat rumahnya. Lihatlah setiap hari berapa banyak orang bisa memikul beban berat, berapa banyak orang pergi ke gym untuk mengangkat beban-beban berat, tapi mengangkat kakinya untuk ke masjid dia tidak sanggup. Mengangkat dua tangannya seraya bertakbir mengucapkan Allahu Akbar dia tidak sanggup. Karena ini bukan soal kekuatannya, tapi soal hidayah. Orang yang Allah berikan hidayah, dialah yang bisa beribadah kepada Allah. Maka kita butuh pertolongan Allah untuk memberikan hidayah kepada kita, agar kita bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, orang yang paling hebat ibadahnya, beliau pun bersabda, laulallah mahtadaina wala sunna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Tidak pula bisa kita melakukan puasa, tidak pula bisa kita melakukan salat. Semua ini pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, gantungkan hati kita kepada Allah.
Mohonlah kepada Allah dengan pengharapan yang besar untuk minta pertolongan agar Dia selalu menolong kita dalam beribadah kepadanya, dalam melakukan sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, berbakti kepada orang tua, membaca Al-Quran, berakhlak baik, bersedekah. Semua itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu kita panjatkan doa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tambah lagi dengan doa-doa minta hidayah seperti yang dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun butuh berdoa kepada Allah supaya ditolong agar beliau bisa bertakwa kepada Allah. Tentu kita juga sangat membutuhkannya. Beliau juga berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Jemaah sekalian, kita butuh pertolongan Allah. Tidak ada dari kita yang bisa memastikan besok hari masih bisakah dia melakukan sholat? Besok hari masihkah dia muslim? Di akhir hayatnya apakah husnul khatimah, mati dalam keadaan taat kepada Allah, ataukah su'ul khatimah, mati dalam keadaan na'udzubillah berbuat maksiat kepada Allah? Semua ini kita butuh pertolongan Allah. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa kepada Allah. Begitu pula bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Allah untuk keluarga kita. Bagaimana anak-anak kita kelak? Apakah mereka menjadi orang yang taat kepada Allah atau tidak? Ini juga butuh kesungguhan orang tua dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita jemaah sekalian sebagai orang tua. Thalathu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak, pasti Allah kabulkan. Da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madhlum. Pertama, doa orang tua untuk anak. Yang kedua, doanya musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Yang ketiga, doanya orang yang terzolimi. Maka di antara doa yang mustajab adalah doa orang tua untuk anak. Maka kita sebagai orang tua juga harus berdoa kepada Allah agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang menegakkan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan ini jamaah sekalian, kewajiban terbesar orang tua terhadap anak, melebihi kewajiban dia memberi makan, melebihi kewajiban dia memberi nafkah semua kebutuhannya di dunia. Karena dengan mendoakan anak dan memberikan pendidikan agama, itulah yang menjaga anak-anak kita dari api neraka. Sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga keluarga kita, istri dan anak kita dari api neraka, itulah kewajiban kita yang terbesar. Jangan kita mengira ngasih makan mereka itulah kewajiban terbesar. Betul, itu kewajiban kita. Tapi ada yang lebih penting, ada yang lebih besar. Jaga mereka dari api neraka. Caranya gimana? Berikan pendidikan agama, berikan nasihat, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga doakan mereka supaya Allah memberikan hidayah. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran yang sangat penting sekali. Kita bisa beribadah kepada Allah hanyalah karena pertolongannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan pernah kita merasa pantas, layak dipuji karena kita sudah rajin ibadah. Dan itu adalah penghancur amalan. Karena itulah yang disebut dengan riya. Orang yang beribadah dan dia pingin dipuji oleh orang lain, dia bukan dapat pahala, amalannya tertolak dan ibadahnya terhapus, malah dapat dosa jemaah sekalian, bukan dapat pahala.
Yang layak dipuji hanya Allah. Kita bisa beribadah kan Allah yang berikan hidayah. Dan jemaah sekalian, apabila nikmat ibadah yang Allah berikan kepada kita tidak layak kita merasa pantas untuk dipuji, dimuliakan, ditinggikan, apalagi cuma nikmat dunia, cuma jabatan yang sementara, cuma kekayaan yang tidak seberapa. Jangan sombong dengan itu semuanya. Tidak pantas hamba merasa tinggi, merasa hebat, merasa sombong, merasa lebih hebat daripada yang lain. Padahal semua yang ada pada dirinya anugerah Allah, baik nikmat ibadah maupun nikmat dunia, seperti jabatan, kedudukan, pangkat, harta. Apabila nikmat ibadah kita jadi orang saleh, tidak pantas kita menyombongkan diri, maka nikmat dunia lebih tidak pantas lagi. Kita adalah makhluk yang lemah. Kalaulah Allah tidak menolong kita, maka kita tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu di antara doa Nabi Muhammad SAW, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu, walau hanya sekejap mata. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Yang ketiga jemaah sekalian, yang terakhir yang kita butuhkan untuk dapat merealisasikan ibadah terkandung di dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, orang-orang yang Allah berikan nikmat itu tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula para nabi-nabi yang lain. Begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, orang-orang yang beriman mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang kita minta setiap hari. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat, yaitu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ibadah jemaah sekalian, agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harus mengikuti petunjuk beliau. Inilah tiga yang kita butuhkan untuk dapat merealisasikan ibadah. Pertama, kita mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah agar kita diberi kekuatan. Yang ketiga, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah tidak boleh kita buat-buat cara sendiri dalam beribadah. Tidak boleh pula kita hanya ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh orang, walaupun oleh banyak orang, walaupun diwariskan turun-temurun. Kita pastikan dulu apakah amalan itu sesuai petunjuk Rasulullah SAW atau hanya tradisi yang dibuat-buat oleh manusia. Kalau ternyata tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, hanya dibuat-buat oleh orang-orang, maka jemaah sekalian, ibadah kita tertolak. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun kita amalkan, seberat apapun kita lakukan, ternyata yang kita lakukan itu Rasulullah SAW gak pernah ajarkan kepada kita, maka beliau mengatakan itu adalah amalan yang tertolak. Jadi jamaah sekalian, di dalam Islam yang disebut amal soleh itu, kalau sesuai petunjuk Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketahuilah jamaah sekalian, walaupun mungkin ibadah kita tidak banyak, sedikit saja, tapi kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebab untuk menggapai cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jamaah sekalian, ibadah itu bukan asal banyak, tapi yang paling penting dalam ibadah adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah mengabarkan kepada kita, ini adalah jalan menggapai cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya menuntut ilmu. Karena gimana caranya kita beribadah sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita nggak pelajari ilmunya? Terlebih kita sebagai orang tua, ini tanggung jawab terbesar untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, memberi pendidikan agama yang bagaimana? Yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bukan yang kita wariskan turun-temurun, bukan yang dilakukan oleh mayoritas orang. Kita ukur dulu, kita seleksi dulu. Yang kita wariskan turun-temurun, yang kita lihat dilakukan oleh banyak orang, apakah betul itu sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW atau tidak? Barulah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Disinilah jemaah sekalian pentingnya menuntut ilmu agama. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, ilmu yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Semoga kita dan semua keluarga kita Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.